Shalom, jemaat Tuhan dan Better Life listener dimanapun berada. Dulu, sebelum adanya mata uang sebagai alat tukar, maka perdagangan dilakukan dengan memakai sistem barter. Barter adalah suatu kegiatan pertukaran barang yang terjadi antara dua pihak. Pertukaran di sini terjadi karena adanya kepentingan bersama. Sadarkah kita bahwa ada satu pertukaran yang begitu fenomenal atau luar biasa karena tidak dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, tetapi karena kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena kasih, Bapa telah mengorbankan anaknya Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kejahatan dan dosa yang kita perbuat, yang menyebabkan Yesus harus menanggung penyiksaan yang maha dahsyat di kayu salib. Penyaliban yang dialami Yesus demi membebaskan kita dari belenggu dosa. Di salib itulah terjadi pertukaran. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Dalam semua pertukaran itu berlaku prinsip yang sama, yaitu hal yang buruk ditimpakan kepada Yesus, supaya hal yang baik dapat dianugerahkan kepada kita. Prinsip pertukaran juga terdapat dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan surga diumpamakan harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang indah. Dan ada orang yang dengan sukacita menjual seluruh miliknya dan membeli ladang atau mutiara tersebut. Kerajaan surga adalah Yesus dengan pengorbanannya yang menyelamatkan manusia. Keselamatan itu adalah anugerah yang diterima cuma-cuma oleh manusia. Tetapi untuk mengalami perjumpaan dan menjadi pengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Kita harus bersedia melakukan pertukaran hidup yang lama kepada hidup yang baru melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Hidup yang lama berarti seperti dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20, hidup yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hatinya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala kecemaran. Manusia yang dalam dirinya terdapat segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, keserakahan, penyembahan berhala, amarah, fitnah, kata-kata kotor. Sedangkan hidup yang baru berarti hidup di dalam kasih Kristus, senantiasa mengarahkan hati dan pikirannya kepada kehendak Yesus. Memiliki persekutuan yang indah dengan Yesus melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman. Meninggalkan segala sesuatu yang duniawi yang dapat mendukakan hati Tuhan dan sesama manusia. Mengapa ada orang yang dengan sukacita menjual seluruh miliknya dan membeli ladang atau mutiara tersebut? Karena orang tersebut mengerti nilai sesungguhnya dari ladang atau mutiara tersebut, bahwa apa yang terkandung di dalamnya jauh lebih bernilai dari seluruh miliknya. Itulah sebabnya perumpamaan ini mengatakan bahwa mereka yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan rela, dengan meninggalkan segala sesuatu, mereka akan berbahagia. Karena mereka seperti orang yang menemukan harta yang tersembunyi. Apa yang kita tinggalkan pasti tidak membuat kita kecewa, karena Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Apa yang kita peroleh di dalam Dia jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Bahkan Paulus untuk memperoleh Kristus telah melepaskan jabatan, kekuasaan,
harta, dan segala sesuatu yang semuanya itu dianggap sampah dalam Filipi 3 ayat 8. Kita semua adalah pengikut Yesus. Sudahkah kita menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini yang melampaui kasih kita kepada Yesus? Jika kita masih mengasihi hal-hal lain lebih daripada mengasihi Yesus, mari renungkan kembali perumpamaan ini. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.